isn't just for fun anymore. Gaming yang awalnya digunakan sebagai sarana hiburan yang dinikmati berbagai kalangan, baik dari muda ataupun sudah dewasa, kini sudah berkembang pesat menjadi suatu industri yang tidak hanya membuka banyak sekali lapangan pekerjaan baru, namun juga membawa keuntungan yang luar biasa. Hari ini kita akan berbincang-bincang bersama dengan seseorang yang pastinya mengetahui seluk-beluk mengenai industri gaming terutama di Indonesia. Kira-kira siapakah dia? Ikuti terus hanya di Good Gamer. Peribahasa ada gula ada semut yang berarti di mana ada kesejahteraan maka orang akan tertarik untuk berada di dalamnya, selalu berlaku di segala lini. Tak terkecuali industri gaming dan e-sports yang belakangan semakin berkembang. Tentu saja, gemerlap profesi pro player yang selalu dianggap ujung tombak industri ini menjadi impian utama banyak anak muda. Siapa yang kuasa ya menahan godaan popularitas serta gelimang uang yang bisa didapat seorang profesional player gaming. Namun apa guna profesional player gaming bila tak punya manajemen yang berkelas dan mampu membawa mereka ke level yang lebih tinggi? Andrian Pauline adalah salah satu orang yang membaca celah ini. Rex Regum Keon atau yang lebih dikenal dengan nama RRQ adalah buah karyanya. Tim profesional e-sports dengan berbagai macam divisi gaming miliknya ini terbukti mampu menghasilkan tim-tim juara yang tentu saja membuat berbagai sponsor meliriknya. Oke, Good Gamers, sekarang Jenny sudah bersama dengan Pak Andrian Pauline atau biasa dikenal sebagai Pape, yaitu CEO dari tim Rex Regum Keon. Terima kasih banyak loh Pak hari ini sudah hadir. Ini salah satu tim terbesar di Indonesia, Rex Regum Keon. Bayangkan sibuknya Pak Ape ya, sempet-sempetin datang hari ini buat dikepoin sama kalian para Good Gamers. Thank you. Oke, tapi ngomong-ngomong Rex Regum Keon ini kan sudah menjadi suatu organisasi e-sport yang luar biasa terkenal di Indonesia, one of the biggest. Bagaimana sih awal mulanya nih Pak Ape dibangun RRQ? Jadi awal mulanya tuh kita start sebagai hobi sih di tahun 2013 bareng sama teman saya, bos saya juga, Pak Riki. Kita suka pada saat itu suka nonton pertandingan Dota 2. Nah, kita nonton internasional segala macam terus tercetus karena background saya juga dulu co-founder dari tim XN juga. Jadinya dia bilang kenapa nggak bikin tim aja, bantuin dong bareng yuk gitu loh. Jadi mulai startnya dari situ 2013 sampai 2017 kita cuma punya satu tim sebenarnya jenis. Baru satu tim aja? Baru satu tim, baru cuma Dota 2. Dota 2. Nah pas di tahun 2017 lah baru mulai berbagai macam divisi gitu loh, baru kita start. Berarti di tahun 2017 itu bertambah berapa divisinya tuh Pak? Dari 2017 kita kalau nggak salah ada 3 divisi baru, Point Blank, PUBG, PC, sama Mobile Legends. Oh, sebenarnya suatu perkembangan yang lumayan ini ya. Iya. Dari satu tim terus menjadi ada 3 divisi tambahan. Karena pada saat 2017 itu dari grup kita sendiri bilang kayaknya e-sportnya harus sudah mulai difokusin. Karena dari 2013 sampai 2017 itu sebenarnya hanya hobi, jadi benar-benar all the expenses bisnis saya benar-benar nggak diperhatiin gitu jenis. Jadi benar-benar dari pribadi owner sendiri gitu. Jadi dianggap dari kayak sampingan, proyek sampingan ya, sehingga hobi aja lah, ya. Gitu. Not even a project actually. Bukan even project. Nggak sampai dikonsider as ini project yang ada targetnya, ada goalnya. Pada saat itu kita nggak mikir ke arah sana. Kalau gitu, apa sih yang membuat Pak Ape dan juga rekannya nih ya, Pak Riki itu akhirnya memutuskan untuk kita serius masuk ke industri gaming atau e-sport ini? Growth-nya, perkembangannya, pertumbuhannya di Eropa, di North America, di China ataupun di Asia itu setiap tahun dari 2014 itu selalu double. 2014, 2015, 2016, 2017. Jadi kita kayak lihat, waduh, growth-nya cepet banget, growth-nya pesat banget. Nah, kita ngerasa Indonesia benar-benar belum terdevelop dengan baik, belum ada pesaingnya, belum ada yang masuk. Jadi ya kita coba seriusin deh gitu. Sebagai tim yang udah lumayan lama juga. Tapi itu bisa dibilang cukup daring move ya, karena kan anggapan tahun 2013-an itu sampai 2017 bisa dibilang e-sport Indonesia itu masih lempeng-lempeng aja ya nggak sih? Betul. Ya kan, dan apalagi kalau misalnya ngomongin soal pandangan terhadap game di Indonesia, stigma terhadap game. Nah kalau dari Pak Ape sendiri, menurut Pak Ape kan banyak banget nih orang tua yang masih punya stigma tertentu terhadap gaming. Ya, saya selalu ngomong sama di beberapa kesempatan ya, Jenis, bahwasannya kalau misalnya ada pembagian waktu yang jelas sama tanggung jawab, saya pikir
dua-duanya bisa berjalan dengan seimbang. Oke. Jadi yang dikhawatirkan sebenarnya kan lebih ke arah pendidikan. Iya. Nah, tapi kalau misalnya kita bisa bagi waktu dengan proper, dengan benar, banyak loh anak-anak di RRQ yang masih kuliah, yang masih sekolah juga gitu loh. Kita support gitu loh. Jadi berjalan berbarengan antara karir di e-sport Betul. dan juga pendidikan. Betul, nggak ada masalah sebenarnya. Jadi sebenarnya itu bisa jalan berbarengan ya Pak? Bisa, kan udah proven. Udah proven? Saya sendiri ada beberapa player yang masih kuliah, jadi jadwal latihannya disesuaikan gitu loh. Mereka bisa dapat salary as a professional player, mereka bawa nama kita juga, tetapi tanggung jawab mereka sebagai anak untuk misalkan pendidikan juga nggak terbengkalai gitu loh. Bisa jalan beriringan gitu, nggak ada yang harus dikorbanin sebenarnya. Sebenarnya nggak ada yang harus dikorbanin, kembali lagi ke masing-masing pribadi. Exactly, masing-masing dan juga pribadinya. pasti bimbingan ya Iya, dari orang-orang pasti lebih sekitar. capek, tapi ya It's the price you have to pay. Ngomong-ngomong soal berkarir dan pendapatan dari para pro player nih Pak, Yeah. ini pasti menjadi pertanyaan semua orang. Emang kalau misalnya kayak kerja kantoran kurang lebih kita udah tahu lah ya roughly UMR-nya berapa gitu. Cuma Yeah. kalau pro player ini kan masih suatu industri yang asing sekali ya, Yeah. terutama mungkin buat yang lagi menyaksikan nih para good gamers. Biasanya kalau boleh dikasih tahu range salary yang bisa didapatkan dari pro player itu kurang lebih berapa Pak? salary dan mungkin pemasukan per bulan kali ya. Ya pemasukan per bulan. Karena bisa. banyak variabel yang lainnya juga. Iya. 50 sampai 100. What? Tunggu itu apa nih? 50 sampai 100 juta? Ribu atau berapa? Juta ya Pak? 50 ya kalau misalnya emang bagus gitu 50 sampai 100 juta itu udah bisa Dan bisa memang banget. nyatanya the pro player yang bisa mendapatkan Banyak saya pikir. banyak. Wah. Banyak. Oke, ini juga suatu apa ya teman-teman eye opener buat aku juga Iya. sih. Karena kan sama ini aku kalau nanya-nanya pro player mereka cuma bilang, "Oh iya bisa beli rumah nasi Padang lah." Kayak gitu selalu bercandanya gitu mereka. Iya, iya. Kalau ini aku personally agak penasaran juga Iya. sih, Pak. Jadi kalau misal kita kerja kantoran kan ada namanya promotion gitu kan ya, promosi dipromosiin gitu, Iya. baik itu nanti jabatannya naik ataupun misalnya income-nya naik atau ada tambahan atau bonus. Nah, kalau di pro player apakah ada seperti itu? Actually dia nanya, apa dapat THR nggak sih kalau jadi pro player? Ini dia nanya gitu loh, Pak. Kalau untuk itu treatmentnya beda sih ya jenis Beda ya? Perlakuannya beda. Jadi lebih ke arah kita ada kontrak, terus udah gitu kalau misalnya mereka achieve goalnya, mereka ada goal yang mereka udah bisa kasih tembus kayak gitu ya, ada bonus lah. Ada bonus juga. Kalau untuk ada kenaikan gaji dan lain tentu ada, tapi ada evaluasinya juga kan. Oh, ada evaluasi. Iya, kayak misalnya achievement-nya kayak gimana gitu loh, kelakuannya seperti apa gitu loh. Oke, Tapi jadi ya seperti itu ya. Jadi DLV Cendana tenang aja, kalau jadi pro player yang full time ya, Yang full time ya. itu gajinya bisa at least di atas UMR Iya, lah ya. betul. Gitu. Iya. Oke. Anyway nih teman-teman Good Gamers, setelah ini kita pastinya masih bakal mengulik lagi mengenai industri gaming. Kita bakal ngomong-ngomong soal behind the scene pastinya ya dari industri e-sport ini sendiri. So jangan kemana-mana, tetap bersama kami hanya di Good Gamers.